Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue, Fadil Khalizais. Biasa teman-teman gue panggil gue dengan Koy. Ya, kembali lagi dengan podcast gue, ya kan. Dengan video. Mungkin kali ini gue nggak berbanyak tanya kuliah ya. Mungkin lebih ke fun apa, ilmu kuliah itu seperti apa. Namun untuk kali ini kita akan berbicara tentang kuliah dibarengi dengan pekerjaan, tapi lebih spesifikasi dengan kuliah melatih paskibra. Dan gue nggak sendirian, gue bersama abang kelas gue pas lagi SMA, yaitu dengan Kang Jae. Mungkin lebih lanjut kita langsung berhubungan dengan dia. Dia udah sambung sama gue dengan melewati Zoom. Ya bang, ini dia. Gimana bang kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Kang Ukoy kabarnya? Alhamdulillah sehat 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 sehat. Oke, Sehat mungkin ya. lebih enak lebih enak kan daripada ini, supaya lebih kenal lagi dengan Kang Jae. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya kan. Siap, siap. Oke, Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya. Ini gua apa saya nih, Koy? bebas bebas. Mau gua kayak mau lu. Saya bebas. Oke. Oke. Nama gua Muhammad Jelani, kelahiran Bogor 19 Mei 1998. Eh, Sekarang aktivitasnya menjadi staf pengajar di salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Bogor. Baru kemarin udah sidang, tinggal wisuda, dan ya aktivitas masih tetap sama di tengah lockdown begini. Ngajar, hanya ngajar. Untuk melatih itu belum terlalu belum terlalu jalan karena memang kondisi belum memungkinkan. Saya pelatih dari MTSN 3 Kabupaten Bogor sama SMAN 3 Cibinong gitu Kang Koy. Oke, keren sekali udah mengajar ya. Oh, bukan keren. Itu mengisi kekosongan waktu mungkin ya. Oke. Tapi juga alhamdulillah baru lulus juga sidang kemarin. Ya tinggal nunggu wisuda sih. Wisuda kan nggak boleh ada keramaian kan, jadi wisuda kayaknya ditunda. Oke, berarti kemarin sidang tuh online atau langsung nih? Apa sidangnya? Kemarin sidang tatap muka, Oh, berarti tapi hanya terbatas sih. oke oke. Berarti cuman hanya beberapa orang saja pas lagi sidang. Cuman tiga dosen penguji, satu saya, jadi 4 Oke. orang di dalam ruangan. Berarti itu enggak sidang online ya? Karena ada temen gua dia itu sidangnya sidang online. Banyak yang sidang online, cuman karena memang permintaan gue kekeh pengen sidang tatap muka, Heeh. karena kalau online pertama kan banyak kendala. Jadi alhamdulillah bisa gitu, tapi sesuai dengan protokol. Oke oke oke, siap siap siap. Dan tinggal nunggu wisuda aja. Wisudanya nggak online Iya, berarti. doain doain. Iya. Kayaknya nggak seru kalau online. Mungkin kan lu kan pas Iya. lagi kuliah kan, ini kan suka ngajar ngelatih tuh. Yang tadi lu bilang tadi. Iya, benar sekali. Nah itu tuh bagaimana sih kok bisa ngajar kayak gitu? Sedangkan bagian aku kuliah tuh sangat sulit untuk ngajar juga. Sulit sih ya, Mm. karena pertama kan kuliah juga harus ngelatih juga, tapi ya karena hobi. Ya lu tau lah Koy, lu kan dulu jadi temen-temen nih Ukoy dulu pelatih juga, cuman dia kayaknya nggak mengakui nih. Ya gitu, bagi-bagi waktunya susah, tapi ya emang sih prioritas kuliah, cuman terkadang hobi itu merajalela, jadi kadang memprioritaskan sebuah hobi gitu. Tapi tetap kuliah harus tetap dijalanin. Ya sepinter-pinternya kita aja ngatur waktu supaya gimana caranya antara kuliah sama ngelatih itu bisa dapet gitu. Anak-anak juga yang kita latih juga terus berprestasi, kita kuliah juga eh, nggak nyampe apa sih bahasanya, prestasi kita turun gitu. Berarti ini lu alasan untuk latih itu karena hobi juga? Apa ada kan lain sesuatu? Hobi, hobi kan, karena cita-cita gue kan jadi guru ya Koy. Heeh. Jadi seneng aja Oh, nyampein satu ilmu ke anak-anak tuh, seneng aja gitu. Kalau misalkan, ya emang sih ngelatih itu kan baris berbaris ya, cuman di situ gue selipin kayak semacam ngasih materi gitu kan, itu jadi ada kepuasan diri aja. Seneng sih awalnya, seneng, dari seneng aja sih.
nggak nyampe itu seneng. Dan yang gue salut nih bang, yang gue tahu lu tuh ngelatih juga Iya. nggak setengah-setengah gitu, nggak kayak yang lainnya. Saya termasuk gue juga sih, termasuk gue ngerasa udah Iya. serius di sini ya udah serius gitu. Lu kok bisa segitu dengan kayak gitu terus? Pasti nggak masa ada bosen gitu? Bosen ada, pasti ada. Bosen banget pasti ada ya, kan dulu bosen ada. Cuman kalau kita ngelihat perjuangan dari nol sampai titik akhir itu kan, apa yang kita belum dapet tuh kayaknya masih penasaran. Jadi kalau terus ketika kita udah dapetin terus kita bosen, kita tinggalin, kayaknya sayang banget gitu kan. Jadinya rasa bosan itu pasti ada. Setiap orang tuh pasti punya rasa bosan, tapi ketika kita melihat ke belakang apa yang telah kita perjuangin dahulu, itu kayaknya ada rasa rasa apa ya, rasa sayang gitu, rasa sayang, kok gue ninggalin kalau misalkan gitu lagi bosan gitu. Tapi ya kadang hanya sekilas saja sih bosan, ya udah tinggalin bentar, nanti juga balik lagi gitu. Lu tuh kok bisa sih dengan serius kedua tempat gitu, antara kuliah dan melatih ini? Kan ada tuh beberapa orang yang mungkin dia ngelatih juga, nggak kuliah juga, dan dia sampai bisa mengorbankan salah satunya. Tapi lu kok dengan jalan dua-duanya gitu loh. Pas bahkan yang gue tahu tuh prestasi pelatih lu itu tuh sangat terbaik gitu, menawarkan pelatih terbaik kan? Ya benar sekali. Ya kalau di setiap jadi gini Koy, ada beberapa hal yang perlu gue sampaikan. Gue nggak bisa nyamain waktunya, jadi gue harus tinggalin salah satunya. Contoh, ketika gue lagi posisi UAS bentrok dengan jadwal latihan, ya otomatis gue harus milih UAS gue dong dibanding ngelatih. Nah, ngelatih ketika anak-anak mau lomba, gue ada jam kuliah, gue memilih mendampingi anak-anak buat lomba. Jadi ada prioritas yang harus diprioritaskan gitu. Sebenarnya dua-duanya prioritas gue. Cuman apabila ada yang jauh lebih penting, gue akan prioritaskan yang lebih utama kayak gitu. Bahkan sempet loh gue sempet bolos kuliah. Itu detik-detik mau UAS, gara-gara waktu itu gue mau nemenin anak-anak gue lomba di Jakarta tingkat nasional. Oh ya. Tapi gue berani, ya udah oke, gue berani buat ninggalin kuliah dan gue berangkat 2 hari buat nemenin anak-anak lomba. Waktu itu ada Kang Ojan, Kang Harun, TDP, Kang Iki. Lu udah di Mesir. Lu udah nggak di Paskibra dulu. Oke. Ya, nama lu tetap ada, cuma di Lokeswara. lanjut. Dan gua rasa lu seharusnya ya ketika di Bogor lu jadi pelatih Koy, nemenin gua. Cuman kondisi lagi COVID kayaknya gitu Koy. Soalnya kemarin juga gua ke Bogor cuma berapa hari doang, gak lama. Lanjut. Iya. Tadi kok bisa gitu? Berarti tadi pernah tuh kayak gitu. Tapi kalau untuk masalah ngelatih bentrokan itu kayak lebih milih kuliah ya dibanding untuk ngelatih ya? Iya, kuliah lah pasti. Tapi Karena kalau kan kuliah ya orang tua juga kan bantu juga gitu kan. Kalau kita ninggalin kuliah ya sama aja kita nyanyain ya jasa orang tua kita gitu. Jadi misalkan kalau lomba tadi mungkin lebih diprioritaskan lomba karena itu ujiannya para ini kan, pasukan juga kan, bisa dibilang seperti itu. Iya, benar. Oke. Benar sekali. Putus suaranya. Biasa guys. Ini kalau connectingnya agak lambat. Ini biasanya di gua sih. Sehingga ke yang lain tuh jadi selalu connect ya biasalah. Ya Kang Jai ini mungkin ada teman gue sekaligus pas gue di Paskibra dulu, dia itu keren banget lah pokoknya, sampai dari bilang tadi udah sini pelatih terbaik, bahkan dia tuh sampai diundang untuk ngisi seminar dan lain-lain tentang seminar tentang apa gitu di satu sekolah, bukan tentang berbau dengan Paskibra, bahkan pernah diundang jadi juri juga nggak salah. Oke, dikarenakan tadi masalah jaringan, lanjut lagi kita bincang santainya. Bang, apa namanya? Tadi kan lu kan selain ngelatih di Limanek di mana gitu? Selain di MTS Negeri 3 Bogor. Selain di MTS Negeri 3 Bogor, gua di SMA N3 Cibinong. Kemudian beberapa waktu lalu dapat tawaran langsung di SMA N4 Cibinong. Jadi gua ngelatih 3 sekolah.
MTSN 3, SMAN 3, sama SMAN 4 Cibinong Keren. gitu. Lu Cuman nggak, fokusnya ke MTSN 3. kan emang udah lebih lama juga kan untuk di MTs Negeri 3 Cibinong ini. Udah lebih lama. Lu tahu kan, Iya. maksudnya lu juga kan jadi bagian dari keluarga pusaka di MTS kan. Siap. Oke, mungkin yang mau tahu lebih Paskibra Pusaka itu bisa langsung ke IG-nya aja di deskripsi ya. Oh ya, Good. tapi lu nggak minta ini apa? Nggak dipinta untuk mati di Mancibino? Ini sensor ya, disensor ya. Oh, nggak bisa. Enggak, waktu itu sempat diminta, cuman kan posisinya latih sekolah tempat dulu kita belajar tuh kayaknya agak canggung ya, Koy. Bener gak sih? Tapi Iya. tetap gue sebagai alumni tetap ngebantu kayak ya baris mah gue ngebantu lah sedikit mah gitu kan. Selebihnya karena dia ada pelatih lagi, nggak mungkin dong gue ngusir pelatih lama gitu kan. Jadi gue ya sebagai alumni biasa aja. Tapi dengan kabar Kang Ukoy kalau lulus dari Mesir katanya mau diangkat jadi pelatih Manchester itu Bogor. Kata siapa itu cuma celotehan biasa doang, Pak. Bukan kata si Akang Ruri kan? Disensor Kang, disensor Koy. Enggak gue sensor kok. Tapi kan emang gue rencana itu pas si Akang itu ngomong, kok lu kalau kuliah nanti jangan jauh-jauh, nanti supaya ngelatih di Mancibinong. Kata gue lah. Parah tuh. Untungnya Dan ternyata lu di Mesir. iya. Dan juga emang kebetulan kan pas gua SMA kelas 3 itu SMA kelas 3 ya, itu ada kesan sedikit buruk lah. Cuman pas gua balik kemarin itu udah santai, udah selalu makan rulinya kok. Ya kan? Iya. Gua tahu lah masalah itu. Kayaknya. Iya, cuman bisa lah nanti kita lobby lagi mengharumkan nama Mancibino. Iya, siap aja. Oke. Nah, untuk corona kayak gini lu ngelatih gimana tuh, Bang? Ngelatih pas kibra, Bang? Kalau di corona ini gua cuman ngasih materi ya. Hmm. Ngasih materi kayak misalkan di Google Classroom gitu. Itu untuk anak SMA ya. Kalau anak SMP-nya gua mungkin lewat WA aja sih ngasih tahu kayak semacam ya materi-materi yang PBB kayak gimana sih, yang misalkan kan ada perubahan nih setiap baris itu ada perubahan. Nah, gue kasih tahu ke mereka lewat WA. Cuman untuk kategori di SMA gue gunain kayak Google Classroom sih gitu. Kalau untuk SMP, Dan gue di selama corona ini gue nggak ngelatih karena pertama karena ya gue takut juga ya gitu. Kalau SMP gue palingan lewat WA aja sih. Soalnya kan nggak semua anak SMP bisa bisa gunain metode menggunakan model pembelajaran seperti itu gitu kan, baru menyesuaikan tuh Koy. Jadi baru WA aja sih kalau di tingkat SMP mah. berarti kayak ngirim ini ya, kayak video lu kirim ke WhatsApp gitu. Iya, kayak ya paling gini, kita kayak ada video lomba waktu itu, misalkan lomba dikirim terus kita kayak belajar bareng-bareng gitu. Itu aja sih. Terus gua kan emang waktu itu lagi pas banget corona ya. Jadi setiap anak gua suruh bikin variasi formasi temanya corona. Nah, kemudian diupload di IG. Nah, itu untuk pusaka, itu untuk MTS. Tapi kalau untuk anak SMA ya palingan lewat Google Classroom itu. Masih jalan berarti itu Kayak efektif sih Koy kalau kita gunain lewat aplikasi juga, soalnya kan. Ya tapi misalnya Ya dibilang masih jalan. Masa kepikiran kayak gitu loh untuk ada yang classroom di Paskibra, karena menurut gue itu kurang efektif bagi gue ya. Maksudnya susah lah. Ya bagi gue juga susah. Cuman kan tuntutan sekolah harus ada kayak gitu Koy. Ya karena kan itu juga buat penunjang nilai rapot ya. Karena gini Koy, beda negeri itu beda sama ya ibarat swasta ya, karena harus ada bukti. Kalau negeri itu kan harus ada bukti tertulis gitu kan kalau mau buat laporan juga. Jadi ya nilai rapot ya gue harus kayak anak-anak ngirim video ke gua, terus lewat kirim email ke gua, terus ya kayak gitu ribetnya.
Ya, cuman alhamdulillah. Pelatih aja ribet ya, apalagi jadi guru ya. Tapi kemungkinan ada ngelatih lagi kapan bang? Mulai ngelatih di lapangan lagi. Yoi. Kemungkinan ngelatih di lapangan itu gua bulan Januari kayaknya ya. Karena kan kita nyampe bulan Desember itu kita belajarnya daring setiap sekolah ya. Terus di Kabupaten Bogor itu masih zona kuning dan tapi sekolah tuh masih nggak boleh tatap muka, masih daring ya. Sekarang gini, kalau belajar aja Bentar, masih daring, masa paskibra Bentar bang. harus ke lapangan? Sampai Desember ini daring dari Daring. Google Classroom aja. Iya, daring lewat Zoom palingan. Tapi ada anak-anak komen gitu, Kang, saya nggak enak kan kayak gini atau gimana gitu. Enggak kan, kalau di gua ngasihnya cuma sekali aja kok, nggak nyampe tiap minggu gitu loh. Sebulan sekali lah atau Kan 2 minggu sekali. kemarin tuh baru sekali doang, soalnya kan enggak iya, maksudnya kemarin itu pas corona memang diliburkan, kemudian kebetulan kemarin itu mau harus ada penilaian rapot kan, jadinya gua ngambil nilainya lewat situ. Kalau misalkan tiap bulan tiap minggu repot juga gua. Tunggu, nih lu pernah jadi pelatih terbaik itu berapa Jadi kali? kaku loh badan gua lama nggak di lapangan. Sama bang, gue juga kaku. BTW lu dapat pelatih terbaik berapa kali bang? Pelatih terbaik berapa kali? Di tahun 2000, aduh, tahun 2019 di SMAN 1 Tajur Halang, tahun 2020 di SMAN 1 Tajur Halang juga. Itu karena dia ada juara umumnya langsung otomatis jadi juara pelatih terbaik. Nah, kebanyakan event itu nggak ada kategori pelatih terbaik, jadi gue dapetnya di situ, di dua kali berturut-turut. Tahun ini kalau misalkan dapat lagi ya berarti pialanya hak milik gue. Wih, terbaik itu. Kapan perkiraan lombanya? Tawa lo. Ya mungkin semester 2 habis bulan habis corona mungkin ya. Oke, karena kan emang corona juga Januari ke sana lah, Februari atau Maret. Oke lah. Dan juga mungkin corona ini menurut gue tuh benar-benar nggak ada akan lama sih. Gimana tuh menurut lo? Akan lama selesainya. Iya, mungkin bisa jadi untuk tahun 2021 ini nggak ada paskibra. Tapi nggak inilah. Tapi jangan-jangan lah. Oke. Terus gua nggak bisa ngelatih lagi. Aduh, nggak dapet tuh itu berarti ya. Ya itu sih salah satunya. Tapi hitungannya untuk gaji. Tapi enggak, gua untuk apa? Untuk gaji pelatih itu gaji. Itu bonus lah, bukan pokok lah hitungannya ya. Bagi kita sebagai mahasiswa. Iya betul. Ini nih Koy, kebanyakan orang menilai gua tuh enak ya jadi pelatih MTS, enak ya jadi pelatih ini nih, menang mulu pasti dapat bonus, dapat apa, honorar gede. Ini gua tegasin ya yang buat nonton ini. Iya. Gua sama sekali selama bawa prestasi itu ya ala kadarnya aja. Ya mungkin semua pelatih tahu lah rasanya jadi pelatih itu gimana. Bukannya kita dapat duit tapi kita ngeluarin duit. Tapi karena memang hobi, karena seneng, ya itu ikhlas aja sih. Ya Kang Ukoy juga pernah lah ngerasain. Saya yakin Kang Ukoy itu nggak pernah dapat duit 1 juta di paskibra, menombokin. Betul gak Kang Ukoy? Bener banget bro, bahkan sampai ada cekcok dengan pelatih. Bener. Ya intinya sih ya, dan juga emang lu tuh karena hobi lah, bukan karena untuk bisnis gitu kan. Iya, karena hobi senang tuh Kang Ukoy. Ya terbaik. Yes always. Oh ya bang, BTW kemarin kan lu kan mau promosiin buku tuh, itu gimana jadinya bang, buku lu bang? Oh iya bener. Ya jadi alhamdulillah buku gua udah ber-ISBN ya. Terus juga tinggal lagi di proses cetak, dan insya Allah nanti tanggal 31 Juli gua mau ngadain bedah buku. Di mana? Jadi biar orang tuh biar tahu apa sih isinya buku gua itu. Insya Allah tanggal 31 Juli kita lewat virtual, aplikasi Zoom ya. Insya Allah nanti juga ada salah satu dosen gua, wakil ketua
juga yang akan menjadi narasumber yang ya sedikit menceritakan tentang buku gua juga sih. Pandangan beliau tentang buku gua gitu. Doain aja yang terbaik. Oke. Berarti kemungkinan untuk mengetahui info lagi lebih lanjut tuh hubunginnya kemana nih? Hah? Untuk mengetahui info lebih lanjut tuh Halo? hubunginnya kemana? WA gua, kalau enggak IG gua @jjmuhammad. Kalau enggak bisa langsung DM aja sih @jjmuhammad. Dan langsung ada di deskripsi Ya. kok di bawah ya. Jadi buat teman-teman yang mau penasaran sama buku gua tentang belajar bersama Upin-Upin, ya, @jjmuhammad. Oke. Nggak ada royalti kan, Koy? Nggak ada, santai aja. Mungkin nanti lihat covernya nanti nih. Set, covernya kayak gini. Dah, kayak gitu covernya. Mungkin nanti lu bisa ngirim video ya kan. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Ya, siap. untuk yang para gini loh. Banyak kan orang-orang yang pengen masuk Paskibra nih, dengan ajaran baru ini. Gimana sih lu, ada nggak Iya. saran-saran dan sarannya? Karena Iya. emang ada video gue tentang alasan ikut Paskibra itu tuh selalu naik ketika pas mau ajaran baru gitu loh. Apalagi kalau mau tes Paskibra itu agak naik. Nah, mungkin ada nggak saran lu sebagai pelatih terbaik ya kan untuk para pasukan yang ingin ikuti eskul Paskibra? Buat adik-adik yang mau masuk Paskibra, ya sarannya jangan terpaku sama kostumnya aja, ya. Lihat fisik kalian mampu apa enggak. Kedua, kalian tuh harus siap. Di namanya Paskibra itu tidak manja-manja, tapi dididik untuk menjadi orang yang keras, orang yang hebat, orang yang benar-benar bisa mandiri. Karena kebanyakan ketika mereka masuk Paskibra, Boy, itu mereka hanya melihat kostumnya aja, disangkanya latihannya enak. Jadi ketika mereka masuk eskulnya, mereka banyak alasan untuk keluarnya gitu. Maksudnya latihannya capek, ini capek, dan itu sebenarnya ngerugiin dia sendiri gitu. Jadi kalau buat adik-adik yang mau masuk eskul Paskibra, ya jangan sekali coba-coba, ya. Karena kalau udah sekali coba-coba, adik-adik udah nanti bakalan susah buat keluarnya. Kenapa? Karena eskul Paskibra itu benar-benar khusus anak-anak yang memang mau disiplin, mau bekerja keras, sama mau mandiri, Koy. Oke lah. Dan juga nih buat anak cowok ya, terutama kan Paskibra rata-rata nggak mau karena nggak ada cowoknya, banyakan cewek gitu ya, Koy ya. Bener Ya, gak sih? bener. Jadi buat anak cowok tuh jangan malu ikut Paskibra, karena banyak lulusan Paskibra, anak Paskibra yang dia cita-citanya jadi polisi itu bisa kecapai gitu kan, jadi TNI bisa kecapai gitu. Jadi jangan bilang anak Paskibra itu khusus anak cewek, nggak ada sejarahnya. Banyak kok yang ngibarin di istana juga kan, itu banyak kan anak cowok. Jadi buat anak cowok yang merasa masih gengsi buat ikut Paskibra, jangan ngaku cowok gitu. Kalau cowok ikut Paskibra. Oke, apalagi kalau masuk Paskibra buat deketin cewek bisa lah ya. Yes. Dan buat teman-teman YouTube nih ya, Kang Ukoy ini dia itu fuckboy. Kagak ya. Fuckboy. Kagak ya. Enggak fuckboy gue, Bang. Banyak ceweknya deketnya sama banyak banget. Iya gak sih, Koy? Lu kan dulu deket banget ya sama cewek ya, Koy? Siapa? Enggak ada. Pertanyaan emang ada cewek yang deket sama gua? Bohong lo. Iya. Ada. Ada. Ya. Bikin fitnah aja. Tahu. Bikin fitnah aja, bikin berantem aja sama cewek gua. Jangan sampai dibongkar di sini deh. Sok, silakan, siapa, kagak ada. buat ceweknya Ukoy DM gua ya. Buat ceweknya Ukoy DM gua. @jjmuhammad. Ya dilanjut, Koy. Oke. Seneng banget gua kalau orang hubungannya hancur. Parah, Pak. Ya udah, Bang, mungkin itu aja sih, Bang. Dan kayak mungkin untuk tanya-tanya kuliah itu kayaknya gua cancel karena kenapa? Lu hitungannya udah S1 gitu loh, udah lulus. Jadi gua kurang mendalami untuk itunya. Sip. Nggak apa kan? Siap. Mungkin nanti kita bakal ketemu di Indonesia. Gua akan bantu lu. Amin. Untuk ngelatih Paskibra. Dan insya Allah gue akan lama di Indonesia, insya Allah beberapa waktu.
bantu promosi buku ya, bantu promosi buku ya Koi. Oke, siap. Ya bang, Oke. mungkin dari gua. Ya sukses selalu di Mesir. Oke, siap. Mungkin dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu bersama temen abang kelas gua tadi tentang masalah paskibra, sedikit tentang, ya mungkin ada sedikit paskibra karena emang dia itu sangat keren. Mungkin yang mau request tentang gue ngebahas apa tentang kuliah ya, tentang masalah kuliah atau enggak hal-hal lainnya, bisa langsung DM atau komen di di YouTube gue ini, di video ini, atau bisa DM ke Instagram gue @siukoy itu, atau bisa Facebook gue Fadil Ukoili sama kayak channel ini, atau Twitter gue @siukoy juga. Itu gue semua platform gue punya kok, insya Allah. Oke, mungkin ini aja dari gue. Jangan lupa terus senyum dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.